Salah satu indikator kesehatan tanaman dapat dilihat dari kondisi perakarannya. Jika akar sehat, maka tanaman juga akan ikut sehat pertumbuhannya. Hanya saja dalam prakteknya di lapangan, seringkali akar memiliki kondisi yang berbeda, ya, di mana seperti pada gambar ini contohnya, kita bisa melihat bahwa permukaan akar memiliki struktur seperti bintil-bintil berwarna kuning. Atau seperti pada gambar ini, di mana kondisi akar juga memiliki bintil-bintil yang memenuhi permukaan perakaran. Nah, kedua kondisi ini tentu saja mempengaruhi fungsi akar untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Dan kedua gambaran ini adalah gambaran akar yang terinfeksi oleh salah satu kelompok patogen, yakni nematoda. Yuk, bersama kita pelajari melalui video learning di mata kuliah Diagnosis Penyakit Tanaman mengenai nematoda parasit tanaman. Pada bagian satu ini, video learning ini akan fokus membahas aspek biologi dan gaya hidup dari nematoda yang berkaitan dengan pola infeksinya pada tanaman budidaya. Selamat menyaksikan. Kita harus tahu apa itu nematoda. Jika dilihat dari bentuknya, nematoda itu sebenarnya adalah organisme yang bentuknya mirip seperti cacing, yang memiliki struktur silinder atau tabung dengan uniqueness-nya adalah ada struktur tabung di dalam tabung atau a tube within a tube. Jika dilihat secara size, sebenarnya ukurannya relatif sangat kecil, di mana panjangnya hanya berkisar 0,25 sampai 3 mm, dan lebar tubuhnya juga tidak terlalu besar, hanya 0,01 sampai 0,05 mm. Selain itu, nematoda juga memiliki dua jenis kelamin, nematoda jantan dan nematoda betina. Tidak seperti nematoda jantan yang bentuknya sudah pasti mirip cacing, nematoda betina ternyata punya bentuk yang berbeda di beberapa spesies, di mana bentuknya itu lebih mirip seperti buah pir atau buah lemon, atau malah bentuknya mirip seperti organ ginjal. Untuk lebih detail memahami morfologinya, mari kita lihat ilustrasi ini. Jika dilihat dari gambar ini, maka terlihat bahwa nematoda itu tidak punya struktur tulang belakang atau skeletal, dan juga tidak punya sistem pernafasan dan sirkulatori. Nah, ini unik sekali. Dan yang juga menjadi ciri khas dari nematoda adalah badannya memiliki kutikel yang transparan. Ya, jadi kalau dilihat nematoda itu tidak memiliki warna yang solid sehingga kita bisa lihat organ di bagian dalamnya. Nah, selain itu kutikel ini juga punya tanda permukaan yang biasanya bisa digunakan untuk mengenali spesies dari nematoda itu sendiri. Nah, yang juga menarik dari nematoda dan menjadi penanda utama kalau nematoda itu adalah patogen pada tanaman, adanya struktur stilet. Struktur stilet pada bagian mulut nematoda punya fungsi merobek dinding sel tanaman yang juga kemudian menjadi celah di mana nematoda jadi bisa mengambil nutrisi dari tanaman inangnya. Nah, nematoda memiliki sistem organ untuk pencernaan, reproduksi, ekskresi, dan juga sensor lingkungan. Selain itu, nematoda juga dikenal sebagai organisme yang sangat takut air atau water sensitive. Bagaimana dengan siklus hidupnya? Nematoda punya siklus hidup yang berlangsung selama 2-4 minggu pada kondisi lingkungan yang optimal. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kalau kita lihat dari gambar ini, maka kita bisa simpulkan bahwa siklus hidup nematoda dimulai dari stadia telur, kemudian akan memasuki 4 fase juvenile. Mulai dari juvenile 1 sampai kemudian di juvenile 4. Baru kemudian menjadi stadia dewasa, masuk ke dalam fase nematoda dewasa. Dan kalau kita fokus kepada karakter nematoda yang menginfeksi tanaman, biasanya fase infektif atau fase infeksi pada nematoda itu terjadi pada stadia 2 atau stadia 3.
Beberapa mulai dari sejak masih di dalam telur, karena stadia juvenile yang kedua itu nematodanya masih di dalam telur, ya. Dan juvenile 3 baru kemudian sudah tidak lagi berada di dalam telur dan sudah keluar dari cangkang telur. Fakta lain yang juga menarik dari nematoda ini adalah selama fase juvenile, nematoda itu belum bisa didiferensiasi, belum bisa kita bedakan antara jantan atau betina. Namun setelah masuk fase dewasa, baru kemudian bisa terpisah menjadi nematoda jantan atau nematoda betina. Spesifik pada nematoda betina tentu menghasilkan telur, sedangkan nematoda jantan tidak. Dan nematoda betina bisa menghasilkan telur melalui mekanisme mating, jadi kawin dengan nematoda jantan, atau malah justru tanpa mating, atau disebut sebagai parthenogenetic. Artinya, kalau tanpa mating berarti tidak ada proses pertemuan atau interaksi antara nematoda jantan dengan nematoda betina. Jika dilihat dari kemampuan bertelurnya, satu nematoda betina dalam satu siklus mampu menghasilkan 50 sampai 500 telur. Banyak sekali. Dan beberapa spesies malah bahkan bisa menghasilkan lebih dari 1000 telur dalam satu siklus. Nah, kondisi ini yang menyebabkan kenapa nematoda menjadi salah satu patogen yang sulit untuk dikendalikan karena survival structure-nya biasanya dalam bentuk telur yang tidak kelihatan ketika tercampur dengan partikel-partikel tanah. Hal yang juga menarik dari nematoda adalah gaya hidupnya, karena gaya hidup dari nematoda ini ditandai dari perilaku pergerakannya. Berdasarkan hal tersebut, nematoda bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok utama. Pertama, ada sedentary nematode. Nah, nematoda ini bisa kita analogikan sebagai nematoda yang tipenya mager alias malas gerak. Hal ini karena nematoda jenis ini hanya berdiam di dalam jaringan akar setelah kemudian menemukan titik lokasi tempat dia mengambil makanan dari sel tanaman. Nah, stadia dewasa dari sedentary nematode biasanya akan berbentuk bulat dan membesar. Nah, contohnya seperti pada root knot nematode atau cyst nematode, di mana struktur bulat dan besar ini akan berfungsi sebagai kantung telur yang menyimpan telur-telur nematoda yang diproduksi oleh nematoda betina. Lawan dari sedentary nematode adalah migratory nematode. Nematode yang tidak bisa diam karena nematoda jenis ini tidak memiliki titik lokasi yang khusus untuk dia mengambil makanan. Melainkan dia akan terus bergerak aktif sambil mengambil nutrisi dari sel tanaman. Jadi dia tidak fokus pada satu titik atau satu lokasi saja, tapi bisa berpindah-pindah sepanjang siklus hidupnya di dalam jaringan tanaman. Nah, itu tadi informasi berkenaan dengan biologi dan gaya hidup dari nematoda. Untuk tahu lebih lanjut informasi mengenai nematoda ini, terutama dari aspek infeksinya, pastikan teman-teman menonton video learning part 2 dari video ini. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Sampai ketemu di video learning berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.